Jumpa lagi dengan FT Channel. Kali ini kita mau melanjutkan video kita yang sempat kita buat beberapa bulan yang lalu dan lumayan banyak viewernya, ya, sekitar berapa ratus ribuan seperti itu. Dan dari semua komentar-komentar yang saya baca, cukup banyak yang mengerti maksud saya dan mengapresiasinya, namun tidak sedikit juga yang tidak mengerti maksud saya dan bahkan mengatakan bahwa saya oon, saya goblok, kemudian saya mengujinya kurang serius. Karena apa? Karena saya menggunakan inverter yang belum pure sine wave di situ, ya, dan charger akinya ada juga yang minta supaya dibesarkan dan lain sebagainya. Belakangan ini marak beredar di video YouTube. Mereka mengklaim telah berhasil menemukan listrik gratis dengan mudah, yaitu dengan menggunakan inverter, charger, baterai, dan jadilah listrik gratis. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah mungkin dengan alat seperti itu listrik gratis bisa diciptakan? Jadi saya buat part keduanya untuk melanjutkan kekurangan video dari part pertama. Di video yang kemarin saya buat menggunakan inverter 1000 watt kelas MSW yang murahan, ya, yang sekitar harga 400.000. Kemudian saya gunakan juga charger 10 ampere merek Shuar, harganya sama di kisaran 300 ribuan. Dan banyak yang bilang kalau itu kurang efektif, ya, sebenarnya sama saja sih. Dan di video itu juga saya buat menggunakan aki sepeda motor, ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan satu buah aki, ya, dan inverter 1000 watt pure sine wave merek Shuar. Aki ini harganya sekitar 700.000. Inverter ini harganya 2.700.000 yang 1000 watt. Kemudian di sini ada saya pakai charger 12 volt 50 ampere merek Shuar juga, harganya 1.200.000, ya, seperti sekisaran itulah. Kemudian di sini ada alat ukur wattmeter, ya, kemarin kita tidak pakai. Dan di sini juga ada alat ukur wattmeter juga, bedanya ini untuk DC. Jadi nanti ini akan mengukur pemakaian aki yang dipakai oleh perangkat inverter untuk mengisi charger kembali diputar seperti itu. Kemudian ini ada wattmeter juga tapi yang AC, fungsinya untuk mengukur pemakaian yang dipakai oleh charger untuk mengisi aki. Jadi kita buat sama seperti video kemarin, yaitu dari aki masuk ke inverter melalui wattmeter ini dulu. Jadi dari aki masuk ke wattmeter, ya, kabel ini, kemudian langsung ke inverter. Nah, dari inverter kita akan pasangkan alat ukur ini, wattmeter. Kita langsung colok saja. Wattmeternya ini sudah menyala karena inverternya sudah saya nyalakan. Kemudian inverter ini, charger ini akan saya pasangkan ke sini, ya, seperti itu. Kemudian kabelnya saya balikkan lagi ke aki, ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan beban, ya, karena sudah lengkap alat ukurnya. Jadi tanpa beban pun kita bisa tahu nanti kemampuan dari alat ini. Benar nggak bahwa dengan alat yang seperti ini, dengan harga yang mahal dan sudah pure sine wave serta chargernya juga sudah saya besarkan, tidak perlu saya kasih beban, apakah sudah cukup untuk mengisi akinya? Kita akan langsung buktikan saja. Di sini kita akan hidupkan chargernya, ya. Sebelum itu kita bisa lihat di sini tegangan aki 12,35 volt, di mana pemakaian untuk inverter ini sebelum casnya dipakai, ya, chargernya masih dipadamkan, itu adalah sebesar 0,9 ampere
ya, atau sekitar 12 watt pemakaiannya. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang di sini outputnya yang AC terbaca 229 volt keluaran dari inverter dengan beban belum ada 0,0 ampere dan wattnya juga belum ada, ya. Yang ini adalah pemakaian kita yang sudah 5247. Jadi ini tidak usah dilihat, yang tiga ini aja, tegangan, arus dan watt. Ini tidak usah. Oke, kita akan hidupkan chargernya. Nah, kita hidupkan. Nah, ampernya kita besarin, kita buat maksimal sebesar 50 ampere. Ya. Nah, di sini kita lihat charger mengkonsumsi supply dari inverter itu sebesar 2,94 ampere, ya, yaitu dalam artian sebesar 413 atau 412 watt. Konsumsi yang dia dipakai oleh charger ini adalah digunakan untuk mengisi daripada aki. Nah, sekarang kita lihat besar daya yang dipakai oleh aki. Di sini kita lihat besarnya sebesar 41 ampere DC, ya. DC karena yang 12 volt DC, dengan asumsi sebesar daya itu 476 watt, ya, 476 watt. Dan inverternya sudah mulai bunyi, ya, sudah mulai bunyi. Kita kurangin dulu. Nah, jadi kita lihat sekali lagi di sini, kita kurangin dayanya menjadi 390 watt, ya, 390 watt daya yang dipakai oleh charger. Sedangkan daya yang dikeluarkan oleh baterai itu sebesar 445 watt yang digunakan oleh inverter. Artinya lebih besar penggunaan sekitar 450 watt dikurang 390 watt, itu sekitar 60 watt pemakaian yang hilang dari sistem ini. Padahal kita belum menggunakan beban sama sekali. Kita tidak menggunakan beban apapun sama sekali. Sudah kehilangan 60 watt. 60 watt itu adalah hilang dipakai oleh inverter karena inverter sendiri butuh listrik untuk bisa menyala. Kemudian hilang dipakai oleh inverter. Inverter sendiri butuh listrik untuk menyala. Jadi bagaimana mungkin untuk menyalakan atau konsumsi dirinya sendiri saja sistem ini tidak mampu atau sudah kerugi 60 watt. Apalagi kalau kita pakaikan beban, tambahan beban seperti itu, tidak akan sanggup untuk mengisinya, ya. Jadi ini kita matikan saja. Jadi kesimpulannya adalah bukan karena perangkat yang saya gunakan kemarin yang kurang besar. Sebenarnya sama saja, kelinci sekilo sama kelinci 2 kilo, ya sama-sama kelinci, itu ibaratnya. Jadi kalau saya pakai kemarin yang murahan, bukan karena murahan makanya tidak berhasil. Saya pakai yang mahal juga tidak berhasil. Prinsipnya adalah kalau memang energi gratis dengan sistem, ya, catatkan dengan sistem opportunity. Opportunity itu adalah diputar, ya, dari baterai ke inverter ke charger, kemudian dari charger balik lagi ke baterai. Itu ada, tidak harus menggunakan perangkat yang besar untuk bisa menciptakan energi yang gratis. Prototip itu nggak perlu yang besar-besar, perangkat murah juga bisa, yang penting prinsip bersama. Kenyataannya tidak, ya. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran para netizen yang sangat pintar yang sampai menggoblok-goblokkan saya. Ya, semoga beliau tersadar karena setiap perangkat itu
walaupun dia menghasilkan listrik tetap menggunakan listrik. Ya, kita sudah lihat dari sistem ini saja baterai sudah kehilangan daya 60 watt. Ya, kita belum menggunakan beban apa-apa, belum kita pasangkan solder seperti kemarin, kipas angin dan lain sebagainya. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada yang kurang, silahkan komentar kita di kolom di bawah video ini, kita akan buatkan. Ingat, saya tidak bilang energi gratis itu tidak ada. Energi gratis itu ada. Contohnya solar panel ya. Contohnya lagi wind turbine. Wind turbine itu kincir angin ya. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga air, kincir air ya, hydro water ya. Itu energi gratis. Masalahnya kenapa bisa? Karena ada energi eksternal dari luar. Contohnya ada angin, ada matahari, ada air. Itu energi eksternal yang dirubah menjadi energi gratis. Tapi kalau opportunity, artinya yang diputar, tidak ada energi eksternal yang masuk, itu sama dengan bohong. Bagaimanapun prinsipnya. Ya, oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih, sampai jumpa.